Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak As'ad STHIMPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akhlak dan Etika. Perkenalkan, nama saya Aini Nandasari dari kelas R8F dengan NPM 2022-15467. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan juga karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui, Islam ini merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia, termasuk ke dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman mengenai bagaimana sistem pemerintahan dijalankan, bagaimana seorang pemimpin melaksanakan amanahnya, serta bagaimana hukum ditegakkan secara adil. Nah, ketiga hal ini sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuannya untuk bisa mewujudkan kehidupan yang tertib, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya. Nah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan bernegara, setiap negara pasti memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Pada sistem demokrasi, masyarakat diberikan hak untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri dan bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam perspektif Islam, demokrasi ini tidak hanya menekankan pada suara mayoritasnya, tapi juga harus bisa berlandaskan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, yang artinya setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam video ini saya mencantumkan dua pandangan dari tokoh-tokoh utama mengenai demokrasi. Itu ada dari Abdul A'la Al-Maududi. Beliau berpendapat bahwa kedaulatan tertinggi itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Nah, oleh karena itu beliau ini memperkenalkan konsep teodemokrasi, yang artinya sistem pemerintahan itu melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, tetapi tetap menjadikan syariat Islam ini sebagai landasan utamanya. Sementara itu, di sisi lain, menurut Muhammad Imroh, beliau berpendapat bahwa demokrasi ini dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah atau dengan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Nah, prinsip utama demokrasi dalam Islam ini yaitu musyawarah atau syura. Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan umat Islam untuk bisa menyelesaikan persoalan melalui musyawarah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lan fadlu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa musyawarah merupakan cara yang dianjurkan Islam dalam mengambil keputusan. Melalui musyawarah, setiap orang ini diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing, sehingga keputusan yang dihasilkan ini bisa lebih bijaksana, adil, serta bisa mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam ini, kepemimpinan itu tidak hanya sekadar jabatan atau wewenang saja, melainkan ada amanah yang perlu dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga masyarakat. Nah, seorang pemimpin ini memiliki tanggung jawab untuk bisa melayani masyarakat, menjaga persatuan, melindungi hak-hak rakyat, serta menegakkan keadilan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki sifat yang amanah, jujur,
adil, bijaksana, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, pentingnya amanah dan keadilan dalam kepemimpinan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, dari ayat tersebut itu Allah sudah memperingatkan atau menegaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin ini harus bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan berlaku adil di setiap keputusan. Jika ia bersalah, maka hukumlah dia dengan hukuman yang setimpal. Nah, kepemimpinan dalam Islam ini juga bukan hanya untuk mencari kehormatan ataupun wewenang saja, melainkan untuk bisa memberikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelayan kepada masyarakat. Masuk kepada pembahasan kita selanjutnya mengenai penegakan hukum dalam perspektif Islam. Nah, penegakan hukum ini merupakan proses dari menerapkan aturan secara adil agar bisa terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan dalam masyarakat. Nah, dalam Islam ini sumber hukumnya itu berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Oleh karena itu, setiap keputusan hukum harus didasarkan pada kebenaran dan tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan, kekayaan, hubungan keluarga, ataupun kepentingan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan mengenai pentingnya keadilan dalam menegakkan hukum melalui hadis yang sudah diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, hakim itu ada 3 golongan. 1 golongan masuk surga dan 2 golongan lainnya masuk neraka. Hakim yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu sendiri. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran tetapi menyimpang dari kebenaran, maka ia masuk neraka. Begitu pula hakim yang memutus perkara tanpa ilmu, maka ia juga masuk neraka. Nah, dari hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang hakim harus memiliki ilmu, kejujuran, dan juga integritas dalam menjalankan tugasnya. Selain memenuhi syarat memahami Al-Quran dan juga hadis, bersikap adil, serta memiliki kemampuan dalam menetapkan hukum, seorang hakim juga harus menjaga etika dengan tidak menerima suap, tidak memihak kepada salah satu pihak, dan tidak memutus perkara berdasarkan bukti yang benar. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang saya paparkan kali ini mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum dalam perspektif Islam itu tiga-tiganya saling berkaitan satu sama lain dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan juga sejahtera. Nah, untuk demokrasi ini sendiri dalam Islam dilaksanakan melalui musyawarah yang tetap berpedoman pada Al-Quran dan juga sunnah-sunnahnya. Untuk kepemimpinan ini dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum dalam Islam harus dilakukan secara objektif tanpa membedakan status maupun kedudukan seseorang. Kita sebagai umat Islam diharapkan agar bisa menerapkan atau mampu menerapkan nilai-nilai musyawarah, amanah, keadilan, dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Gunanya itu agar ketika suatu hari nanti kita sukses, kita bisa memimpin sebuah negara atau memiliki jabatan yang besar, kita bisa amanah sehingga kita bisa menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan juga sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum dalam perspektif Islam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.